Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Eh, Baik teman-teman, malam ini mungkin kita akan mengadakan podcast. Podcast kali ini tuh kita punya tema itu feminisme, teman-teman. Tapi sebelum itu kita baiknya mungkin perkenalan dulu ya sama teman-teman narsum kita. Pertama itu boleh Mas Ibnu perkenalan sedikit. Ya, nama saya Muhammad Ibnu Fatih. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Oh, teknik sipil Mas ya. Dari mana Mas? Aslinya Mas? Bekasi saya. Oh, Bekasi Mas. Iya, iya. Kemudian Mas Bian Haikal, boleh Mas? Siap, halo Mas. Perkenalkan, nama saya Bian Haikal. Prodi saya juga dari Teknik Sipil. Oh iya, teknik sipil Mas ya. Akamsi ya, Betul. wong Malang iki. Kebetulan Akamsi, orang Malang. Asli Akamsi, saya, Mas. iya. Koyoke liyane gak enek sing akamsi yo. Iki tok. Iya, kebanyakan yang dari luar kota, Mas ya. Iya, iya, iya. Kemudian narsum terakhir kita Mas Zaki. Boleh Mas Zaki? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki, saya asal dari Samarinda. Untuk program studi sama juga kayak kalian, teknik sipil juga. Sama semua ya. Sipil semua Ya. berarti kita ya. Saya juga kebetulan dari teknik sipil juga mas-mas semua. Oke, mungkin nggak berlama-lama kita langsung ke ini ya. Ke topik membahas tentang podcast ini ya. Sesuai judul tuh tadi saya sudah sebutkan ya, kita akan membahas tentang feminisme, teman-teman. Ya. Sebenarnya apa sih feminisme tuh? Mas sekalian ada yang ini Siapa yang mau bisa duluan? menjelaskan? Boleh satu persatu gitu. Siapa yang mau Mulai duluan? Mas Zaki mungkin. Boleh. Jelasannya mungkin sesuai ini aja kali ya, yang tadi perkenalan tuh. Ya. Maksudnya nanti berurutan terus gitu loh, itu terus yang jelasinnya. Oh, boleh. Mas Ibnu, boleh? Nah, Pertama. ya kalau menurut saya ya feminisme itu tuh sebuah sifat ya. Dan sifat feminisme ini nih sebentar. Feminisme ini bukan hanya dimiliki oleh perempuan ya. Begitupun laki-laki kadang ada juga yang punya sifat feminisme gitu. Dan menurut saya bahaya sih kalau misalnya feminisme ini dimiliki oleh seorang laki-laki karena pertama eh, itu bisa merujuk ke arah LGBT itu pertama. Yang kedua nggak sesuai dengan ajaran agama. Kan di ajaran agama kita tuh kan diajarin kan wanita tidak boleh menyerupai laki-laki, laki-laki nggak boleh menyerupai perempuan, ya kan? Benar Mas. Gimana? Oh, iya. Berarti Ya. feminisme nih sebuah sifat Mas ya. Sifat ke mungkin agak ke wanita-wanitaan gitu, benar Mas? Iya, apa ya? Bahasa kasar tuh bencong lah. Oh, bencong itu ya, Sih, yang hari ini bahasa. melanda Indonesia Kalau itu calon di emas ya. nih disclaimer nih, saya diserang nanti. Disclaimer itu dibilang banci kalau misalkan dimiliki oleh seorang laki-laki. Kalau perempuan ya udah sewajarnya gitu. Oh, iya. Berarti feminisme ini memang harus dimiliki seorang wanita gitu Mas ya. Ya, Bukan pada umumnya seorang wanita yang memiliki sifat feminisme. bukan seorang cowok ya. Justru kalau cowok tuh nggak boleh ya.
ya kita ngikutin agama aja lah sebenarnya. Benar-benar. Mungkin yang lainnya bisa ngasih argumen mungkin. Ya boleh Mas Bian, mungkin Ya, Mas. plus minus atau dalil yang bisa disampaikan mungkin secara agama. Jadi gini, Mas. Untuk sebelumnya saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ibnu, bahwa sebenarnya pada zaman sekarang ini kebanyakan laki-laki ini pada lebih berani lagi untuk menunjukkan sikap-sikap feminis di dalam mata umum. Dan mungkin itu yang perlu kita perhatikan, bahwa sebenarnya untuk gender kita sebenarnya udah ada kodratnya masing-masing itu, Mas ya. Jadi untuk wanita yang sebenarnya harus feminis, yang pria harus seperti pria yang pada umumnya gitu. Kalau untuk dalil-dalil dalam agama, saya masih belum berani bisa menyebutkan apa contohnya, Mas ya. Tapi yang pasti untuk zaman sekarang mungkin kita bisa membantu menyuarakan di kalangan teman-teman yang lainnya bahwa sikap ini harus benar-benar diperhatikan gitu, Mas. Berarti memang hari ini itu sudah sangat genting Mas ya. Banyak yang menyerupai gitu ya. Betul, di kota-kota besar udah banyak banget, Mas, kita lihat terang-terangan banget itu ya. Ngomong-ngomong kalau soal feminisme Mas ya, itu saya mungkin pernah dengar tentang Malang ini, apakah ada juga Mas? Atau mungkin banyak kebetulan Anda akamsi juga? Ya, jadi saya sebagai orang Malang asli, Mas ya, cukup malu dengan berita-berita seperti ini. Bahkan di Malang ini ada beberapa tempat yang memang diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu, Mas. Jadi ada suatu kafe yang saya tidak akan menyebutkan juga namanya di mana, tempatnya di mana, dan di sana udah sangat banyak sekali eh, terjadi praktik LGBT di tempat tersebut begitu. Oh, iya iya. Kafe khusus disediakan ya bagi mereka ya. Untuk disediakannya saya kurang tahu pastinya gimana, Mas, tapi kebanyakan mereka lebih suka berkumpul di satu tempat yang sama seperti itu. Hmm, di Malang ya. Benar benar benar. Betul. Soalnya saya pernah dengar seperti itu juga, Mas. Mohon maaf kalau mungkin agak Ya, menyinggung ya. Ini tidak hanya apa-apa, sebuah Mas. pertanyaan. Kemudian boleh Mas Zaki gimana pendapatnya soal feminisme ini? Apakah layak untuk digembar-gemborkan atau bahkan kita harus sangat menentang gitu? Jadi sebenarnya pendapat saya tuh nggak jauh beda dari pendapat Mas Bian sama eh, Mas Ibnu tadi. Nah, jadi tuh saya tuh pernah dengar cerita nih, sedikit nambahkan ya. Saya pernah dengar cerita dari sebuah abang-abang Gojek pas saya lagi naik Gojek kan. Itu cerita gimana sih keadaan tahun 90-an sama keadaan tahun sekarang ini. Nah, jadi keadaan tahun 90-an sama tahun sekarang ini sangat beda jauh ya. Jadi dulu tuh kayak orang-orang yang feminisme, cowok-cowok feminisme itu tuh mereka tuh nggak bakal berani nunjukin feminisme mereka di depan umum. Baru eh apa tuh populasi mereka tuh masih dikit banget gitu dibanding yang sekarang. Nah, bahkan dulu tuh cewek tuh nggak boleh keluar lebih dari jam 8 malam kalau nggak salah. Tapi sekarang kan udah banyak banget yang kayak gitu ya. Jadi bisa lihat dari sini kayak banyak betul norma-norma leluhur kita, norma-norma Indonesia tuh yang udah dilanggar gitu, yang udah dinormalisasikan untuk buat zaman sekarang. Termasuk feminisme ini sendiri. Nah, apalagi buat kita ini sekarang ngeliat orang cowok feminim ini kayak bukan hal yang tabu lagi ya. Biasa malah kita sendiri ini masing-masing dari kita ini mesti punya satu teman atau lebih yang dia tuh cowok tapi dia tuh feminim. Nah, itu sih menurut saya kayak banyak betul hal-hal tabu yang zaman dulu jadi hal-hal tabu tapi sekarang tuh jadi dinormalisasikan gitu loh. Iya iya. Ketergerusan moral Mas ya, berkurangnya kebiasaan masyarakat yang baik mungkin ya, gitu. Nah, ya benar juga, benar. Soalnya memang saya sering juga mendengar hal seperti itu dari
orang tua bahwa kemudian hari ini tuh sangat-sangat mengalami defisiensi moral ya dari Nah, ya benar banget itu, Mas. zaman sebelumnya. Oh, mungkin terima kasih ya untuk argumen pertama ini. Saya mungkin malam ini punya sedikit pertanyaan, mas-mas, untuk mas-mas semua ya. Ini masih menyangkut tentang gender ya. Pertanyaan itu ada mungkin ada dua opsi, Silakan mau memilih yang mana. Dan saya akan ajukan ke Anda bertiga ya. Pertama itu tentang feminisan yang dimiliki lelaki sekarang. Itu apakah itu memang sudah bawaan dari lahir atau keterbentukan sejak dia mulai dewasa, Mas? Ketika dia lahir, dia aslinya memang sudah seperti itu atau terbawa arus gitu. Karena banyak yang masih berargumen seperti itu, Mas. Apakah ini layak dibenarkan atau enggak, Mas ya? Saya ingin mendengar pendapatnya sekalian. Nah, kedua itu tentang menyuarakan kesetaraan gender. Nah, kalau ada yang pernah dengar mungkin tentang kesetaraan gender ini itu digembar-gemborkan oleh para wanita ya, yang ingin punya kesamaan hak dengan lelaki. Maksudnya dengan kondisi mereka mungkin yang nggak sesuai gitu, yang nggak sepunya mungkin fisik yang dimiliki laki-laki atau kemampuan berpikir di laki-laki, tapi mereka ingin memiliki hak yang sama gitu. Gimana pendapatnya mas kalian? Mungkin dari Mas Ibnu boleh milih salah satu atau dua-duanya, Mas? Ini langsung jawab dua pertanyaan nggak apa-apa kan? Boleh. Loh, Mas, sudah 30 menit ya, Man? Udah. Sumpah. Iya kah? Yang terakhir ini berapa menit emang? Ya, kalau menurut saya sih dari pertanyaan tadi ya, sebenarnya dari lingkungannya sih. Dari lingkungan dia lahir nih, lingkungan keluarga sama lingkungan sekitarnya tuh gimana. Gitu loh. Itu pertama. Jadi Misalkan, argumen seperti itu tuh memang cuma alasan mereka ya, dan harus dibantah mungkin ya. ya, lingkungan entah itu lingkungan dari keluarganya, mungkin emang dari bapaknya atau dari ibunya emang kedua-duanya punya sifat feminisme atau gimana, atau mungkin teman-temannya dia ada di lingkup kayak gitu. Dan sebenarnya apa ya, alasan seperti itu tuh nggak bisa dibenarkan juga, karena kita tuh harus bisa ngontrol diri kita sendiri gitu loh. Kodrat kita tuh di mana gitu. Sesuai kodrat ya. Ya, yang kedua yang katanya wanita pengen setara sama laki-laki ya. Gak tahu sih ya, menurut saya mungkin pikiran kayak gitu tuh gak ada salahnya sih sebenarnya ya, kalau misalnya kita pikir matang-matang ya. Cuman mereka harus tahu dulu kapasitas mereka gitu. Karena apa ya, kalau misalkan kita bilang wanita pengen setara gender kayak sama kita, kayak nggak pengen seakan-akan mereka tuh di bawah kita lah gitu. Memang banyak wanita-wanita hebat di luar sana, cuman mereka ada kapasitas. Jadi kalau misalkan mereka pengen setara sama laki-laki pemikirannya, entah itu pemikiran ataupun fisik segala macam, ya mereka harus tahu kapasitas mereka juga gitu. Jadi jangan asal ngomong giliran udah kesetaraan gender nih,
Kan udah setara gender nih. Iya. Kita main tangan ke kalian marah, jangan. Kan gitu. Kan mereka maunya setara gender gitu kan. Jadi kita nggak ngeliat gender sama sekali nih. Ya udah. Maksud gua, lu mau hajar argumen, mau hajar fisik, ya udah. Karena kan kita setara nih. Tapi ya lu jangan komen gitu nanti. Lu dari awal makanya lu harus tahu dulu kapasitas lu tuh di mana. Jadi jangan main asal ngomong, giliran udah masuk malah pusing sendiri. Itu Benar, sih. benar. Jadi, Karena iya, karena sebenarnya mereka berpikir kayak gitu tuh nggak salah, karena di luar sana banyak kok wanita-wanita hebat kok yang bahkan pikirannya ataupun fisiknya melebihi pria, banyak. Cuman mereka tahu kapasitas mereka gitu. Dan mereka orang-orang iya. terpilih sih kalau kata saya. Oh, berarti mungkin memang ada sebagian mereka yang pantas mendapatkan hal itu mungkin ya. Iya, mungkin. Ya, karena kapasitas mereka. Iya, ya, sesuai lah ya. Kalau bisa Wah ya ya. bisa. Ya, Hmm. itu Eh, sih. oke, mungkin boleh Mas Zaki argumennya. Oh, Mas Bian dulu ya, baru Mas Zaki. Oke, Mas. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, dari yang saya ketahui, Mas ya, kebanyakan untuk perilaku feminis di pria ini muncul setelah mereka ini bergaul, begitu. Jadi kalau untuk dari lahir, saya masih kurang setuju. Dan sebenarnya bagaimana sih cara menyikapinya untuk menghindari hal-hal tersebut? Mungkin dari kecil kita butuh didikan yang tepat dari orang tua, Mas, untuk mengetahui hal-hal yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Jadi untuk yang paling basic sendiri adalah bagaimana cara orang tua mendidik anak tersebut agar menghindari hal-hal yang membuat pria menjadi feminis, begitu, Mas. Kemudian untuk pada saat dewasa, kita juga perlu banget memilih pergaulan yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana ada suatu kafe yang di sana perkumpulannya adalah orang-orang yang LGBT. Di sana udah cukup mencerminkan, Mas ya, bagaimana pergaulan itu sangat mempengaruhi gitu. Untuk yang kedua tentang kesetaraan gender, sebenarnya saya dalam beberapa hal cukup setuju dengan adanya kesetaraan gender karena ada hal yang saya alami. Kadang-kadang pria-pria yang seperti kita menganggap remeh bagaimana wanita untuk bisa bermusyawarah dalam masyarakat gitu sih, Mas. Jadi contohnya seperti ada cewek nih mau pingin jadi ketua kelas, gampangnya gitu, Mas ya. Tapi teman-teman yang lainnya mengecam kalau misal cewek nggak cocok jadi ketua kelas, yang cocok cowok gitu, seperti itu, atau ketua suatu organisasi begitu. Sebenarnya kalau memang mereka berkompeten, setuju-setuju aja saya kalau menjadi kesetaraan gender gitu, Mas. Berarti Gitu sih, memang dalam beberapa hal aja. berarti memang ada saat ini ya yang hal-hal yang harus kita tuh berlapang dada menerima hal itu ya, walaupun kita Iya, betul. kalah dengan Betul, mereka betul. ya. Kemudian untuk yang pria tadi, berarti memang ada ya kiat-kiat untuk membimbing anak untuk kemudian tidak tergerus ke arah situ ya. Ada banget, Mas, dan itu sangat penting. Berarti memang pengaruh lingkungan dan didikan tuh sangat kuat ya, teman-teman. Iya, betul. Baik, Mas Zaki boleh argumennya Mas Zaki. Oke, tadi mengenai ini ya, kayak feminisme pria tuh sejak lahir atau dari lingkungan kan? Iya, benar Mas. Jadi ada sebagian orang yang berpikir kalau diri dia yang feminisme itu sejak lahir kayak mereka tuh sebenarnya punya jiwa perempuan, tapi mereka terperangkap di badan laki-laki. Kan beberapa orang
yang feminis tuh mikir kayak gitu kan. Cuma menurut saya tuh itu sebuah cacat pikiran ya. Karena ya udah kalian lahir laki-laki, ya udah kodrat kalian tuh sebagai laki-laki bukan sebagai perempuan gitu. Nah, lalu faktor ini juga dipengaruhi sama beberapa faktor seperti faktor lingkungan ya. Saya lebih setuju ke faktor lingkungan karena menurut saya feminisme itu dari lahir tuh kayak ya bayi lah. Emang ngerti apa sih bayi itu? Ngomong aja masih belum bisa kan. Jadi biasanya tuh karena faktor lingkungan entah biasanya bayi itu masih pada saat masih balita mereka tuh lebih cenderung bisa untuk meniru dibanding untuk mendengarkan. Mereka lebih cerdas dalam meniru dibanding mendengarkan. Nah, mungkin dari situ mereka melihat cewek-cewek feminim pas mereka sejak kecil, bayi-bayi itu. Jadi mereka meniru sifat-sifat feminim itu. Nah, lalu sifat feminim itu kemudian dibawa hingga mereka besar. Nah, tapi ini juga perlu pengawasan dari orang tua ya, kayak kan pelajaran yang pertama kita dapatkan tuh pasti dari orang tua kan. Pelajaran tentang hidup. Nah, jadi ya menurut saya peran orang tua tuh sangat berpengaruh banget sih di sini. Kayak mengarahkan anaknya tuh sedari kecil gimana gitu-gitu. Karena sepengetahuan saya seorang yang feminisme ketika sudah dewasa, mereka tuh sudah susah banget menghilangkan sifat feminisme itu. Kecuali masih kecil, nah itu masih bisa. Tapi kalau udah dewasa kan udah susah ya, kan mereka udah terbiasa banget tuh. Nah gitu. Lalu untuk yang kesetaraan gender buat apa ya? Buat wanita ya. Iya, bener Mas. Jadi kalau tadi saya setuju sama pendapat Mas Ibnu sama Mas Bian kan. Kalau untuk sekarang saya cuma setuju sama pendapat Mas Bian gitu. Karena tadi kan Mas Ibnu kan bilang kayak kayak perempuan kalau misalnya siap buat di feminisme itu harus siap gitu kan. Jangan kayak apa ya? Kayak paling victim lah kalau nanti misalnya kayak ada main pukul gitu-gitu masuk langsung kayak nggak terima kayak ada cewek masuk dipukul gitu-gitu kan. Mungkin ada perbedaan pendapat di sini ya kan, karena menurut saya kayak kalau main pukul tuh udah ranahnya beda, itu kan udah ranah kekerasan kan, dimana memang itu nggak cuman cowok ke cewek tapi cowok ke cowok juga dilarang buat saling pukul gitu. Nah jadi untuk kesetaraan gender ini sendiri tuh menurut saya tuh oke-oke aja, apalagi di zaman sekarang kan udah berkembang banget kan ya, udah banyak wanita-wanita hebat, wanita-wanita karir dan berkembang saat sekarang. Menurut saya tuh kadang tuh banyak gitu cewek yang wanita yang ide-ide mereka tuh suka ditolak atau mereka tuh kadang kurang dipercaya dalam melakukan suatu hal, suatu pekerjaan yang biasanya tuh dilakukan oleh laki-laki. Padahal kalau misalnya mereka dikasih kesempatan, mereka tuh bisa gitu membuktikan diri mereka kalau mereka tuh pantas melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya, kemarin tuh ada video TikTok seorang perempuan itu kerja di PT Freeport. Nah, pasti dia tuh komennya tuh isinya tuh kayak, "Kamu cewek kok kerja di Freeport sih? Kamu tuh nggak cocok di situ-situ gitu-gitulah." Padahal ya padahal ya dari segi kemampuan dan apapun, cewek itu tuh dia itu tuh punya kapasitas buat kerja di situ dan dia kerja situ nggak jadi beban gitu loh. Dia tuh, ngasih ngasih apa ya, ngasih apa yang dia bisa gitu buat PT Freeport tersebut dan kinerja dia juga bagus gitu, nggak yang jelek-jelek banget. Jadi menurut saya, pekerjaan apapun itu, maupun perempuan ataupun pria, itu, menurut saya seharusnya pekerjaan pria bisa dilakukan oleh perempuan, begitu juga sebaliknya. Kecuali pekerjaan-pekerjaannya melanggar etika, itu ya sih. Berarti Mas Zaki ini agak ini ya, sedikit berbeda sama Mas Ibnu ya. Sedikit berbeda. Ya kalau tadi Mas Ibnu mengatakan seperti itu, cuman Mas Zaki tidak sampai ke level yang agak berat ya, hanya sebatas Ya, hal-hal yang mendasar aja. sama-sama ya dibisai oleh kedua pihak ya. Nah, sorry ini Oke, saya oke. boleh disclaimer nggak? Oh boleh Mas, boleh. Ini biar apa ya? Biar orang nggak sesat. Maksudnya bukan biar orang tuh nggak salah ngira gitu. Salah persepsi ya. Salah persepsi. Jadi gini,
Sebenarnya yang tadi saya bilang itu tuh yang soal mukul-memukul memang beda ranah ya. Cuman kalau misalkan kita mikir secara universal ya, ya kan kita juga pasti batas emosi ini dong. Ya mungkin benar Benar. kalau misalnya cowok mukul wanita tuh ranahnya udah beda benar. Cuman kalau untuk cowok marah ke wanita atau emosi ke wanita gitu di kesetaraan gender ini menurut saya ya udah gitu. Mau gimana lagi? Karena kan kalian yang mau gitu kesetaraan gender gitu kan. Hmm. Nah, dan sebenarnya apa ya? Itu resiko sih sebenarnya itu. Kalau buat saya ya Hmm. ini Berarti tadi. itu sebenarnya bukan bermaksud untuk mendiskriminasi ya, cuman memang itu Ya, dampak dari apa yang mereka dampak apa lakukan yang ya. kita lakukan gitu. Hmm, iya iya. Eh, oke mas kalian ya. Mungkin untuk argumen tentang pembukaan dan isi kita cukupkan ya. Sekarang saya ingin ke conclusion mungkin ya dan argumen terakhir penutup untuk mas-mas semua. Terakhir, gimana sih mungkin cara-cara untuk menghadapi feminisme ini yang hari ini memang sudah merasuki bahkan sampai ke negara kita ya, bukan hanya di luar negeri tapi sudah melanda di negara kita sendiri gitu. Boleh Mas Ibnu? Mungkin untuk mengatasinya ya kita bisa kayak ini untuk apa ya? Biar laki-laki nggak ngarah ke arah feminisme kan? Ya, atau Ya, mungkin ya itu sih yang lebih ininya, prefernya. nah gini, eh kita tuh yang pertama tuh yang paling penting udah pasti mengedukasi ya, terutama uh, kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu, mengedukasi anak tuh itu pertama yang paling penting. Soalnya ya itu dia karena apa ya lingkungan tadi itu tuh kita harus benar-benar bisa ngekontrol lingkungan anak kita gitu. Jangan sampai nih Hmm. dia melenceng kemana-mana. Ya mungkin kita masih bisa ngekontrol dia sampai umur 18 sampai 20 tahun. 20 tahun dia udah bisa mikir sendiri dong. Iya kan? Benar-benar. Dan yang kedua mungkin ya, ini sih nggak tahu sih ya, pendapat saya aja ya. Soalnya apa ya, kemarin tuh saya dapat ini ya, dapat penelitian dari seorang konten kreator ya. Ya. Ada satu algoritma yang bisa ngehancurin LGBT, Cok. Sorry, Oh, maaf. Maksud gimana saya tuh Mas? bisa itu bisa bisa ngurangin kaum LGBT di negara kita. Ya, yaitu konten-konten yang berbau manly atau laki-laki. Apa tuh kalau Iya, boleh dijelaskan Mas detailnya? menurut penelitian dari si konten yang paling berdampak banget sekarang tuh ya untuk sekarang ya. Pertama ada konten-konten orang boxing pertama, Hmm. konten-konten orang nge-gym, konten-konten olahraga lainnya gitu. Karena apa ya? Kita kan tahu sendiri ya, sekarang di Instagram, di TikTok, Reels udah berselebaran di mana-mana gitu. Gym, konten-konten orang nge-gym, orang boxing gitu kan. Nah, itu tuh jadi nge-trigger kita sebagai laki-laki tuh untuk punya sifat pria sejati gitu. Dengan naiknya Hmm. adrenalin kita ke trigger pengen jadi pria sejati, mengurangi feminisme yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi semua konten-konten ini nih bisa men-trigger orang-orang yang mungkin udah terkontaminasi sama LGBT gitu kan. Oh, berarti dengan mengedukasi secara ini Nah, ya, konten
Ya. secara Soalnya apa ya? Ini jujur, ini saya ngerasain sendiri ya. Kayak saya punya teman nih, dia tuh orangnya pendiam, nggak pernah nggak mau ngobrol sama orang lain, kerjaannya main game. Justru kan orang-orang kayak gitu kan orang-orang yang gampang terkontaminasi sama LGBT gitu. Maksudnya orang-orang no lab lah. Itu orang-orang ya benar. paling gampang Iya. kena kontaminasi LGBT. Cuman setelah saya seguin itu konten-konten kayak nge-gym, boxing, apa segala macem, dia jadi ke-trigger. Dia jadi ke-trigger. Hmm. Yang dulunya dia gak suka apa yang namanya nge-gym, apa itu boxing, lari, main bola, basket. Sekarang dia malah ngikut saya gitu. Setiap saya olahraga dia pasti ngikut. Berarti sesuai Gitu. pengalaman Mas ya, sesuai apa Iya, yang Mas pernah alamin. Tapi Mas, disclaimer di sini, iya, saya juga mungkin saya ingin bertanya ya, karena iya. saya punya temen juga Mas, yaitu teman saya kuliah sih dan mungkin baru-baru ini kejadiannya. Saya punya temen, itu dia mungkin pernah, mungkin dia seorang gymmer, seorang boxer juga Mas. Nah itu dia ketika dia menyuguhkan hal itu di sosmed Mas ya, justru ada mereka-mereka yang menyalahgunakan hal itu Mas. Bahkan dia sempat mengalami hal yang membuat trauma ya. Dia di DM sama orang yang gak kenal itu. Nah, jadi dia di DM seperti ini. Mas, dia tertarik dengan mas-mas itu. Nah, apakah ini menyalahi pendapat Mas Ibnu atau bisa dikonter Mas atau gimana? Ini, aduh ini saya harus ngakuin ya kalau itu tuh adalah saya gitu. Saya nggak bilang Mas ya. Gak apa-apa. Nah, Iya, boleh Mas. kenapa dia bisa ke-trigger kayak gitu? Pertama, sorry nih, saya kan di situ foto dalam keadaan pamer badan. Hmm. Itu itu bisa bikin maaf nih ya sebut di sini. Ya. Birahi mungkin. Sebenarnya itu aja. Oh, berarti memang kesalahan dari dia ya, yang membuat itu justru sebagai acuan terbalik ya, bukan untuk trigger semangat dia Ya, justru ya. sekarang gini, dia suka misal sama saya nih. Aduh, ya mau maaf. Tapi dia ngikutin nggak lifestyle saya, gitu aja. Oh, berarti dia hanya Kan menyukai yang bersangkut dengan nafsu ya, nggak justru ya, nafsu mengikuti ya. Mas Ibnu ya. Cuman kalau misalkan apa ya? Dan ini kan yang saya omongin tadi itu kan data kan. Dan data itu Hmm. nggak 100% semuanya oke itu benar. Hmm. Nah, jadi masih banyak orang-orang yang ke-trigger gitu sama Hmm. konten kayak gitu. Berarti Terutama memang kaum LGBT. Ya, observasi yang tadi dilakukan ya, atau penelitian tadi dilakukan tuh nggak 100% Mas ya, relate ya ya. mungkin cuma itu bisa mendominasi orang-orang yang dominan ini orang-orang yang trigger gitu Lebih banyak dari yang hasil sadar observasi ya, tersebut. Banyak yang sadar. Ya benar. mungkin yang nggak sadar ini mereka emang udah terlilit nafsu aja mungkin. Oh, agak lain Mas ya, mungkin bahasa kasarnya. Ya agak Iya. lain. Ya, mungkin sekarang boleh Mas Bian untuk waktunya dipersilakan. Siap. Ini Mas, untuk bagaimana sih cara menyikapinya? Sebenarnya simpelnya aja kita mulai dari sekitar dulu aja sih Mas. Kalau ini, sorry, suaraku dengar jelas kan? Jelas, jelas Mas, jelas. Oke. Untuk dimulai dulu di sekitar. Jadi kalau misal ada teman kita yang
kira-kira perilakunya sudah tidak benar, ada jenis-jenisnya, mungkin kita bisa mulai mengingatkan gitu Mas. Dan juga untuk pada saat ini sosial media ini kan sangat kuat Mas ya. Sosial media udah benar-benar bisa jadi role modelnya orang-orang lah. Udah bisa menjadi bagaimana orang-orang ini mengikuti lifestyle seperti di sosial media dan kita perlu untuk bisa membantu untuk speak up hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya. Jadi sosial media bisa kita gunakan untuk itu Mas. Jadi hal-hal positif yang baik kita bisa menyuarakan di sosial media gitu aja sih Mas. Kalau dari saya simpelnya. Oh, gitu Mas ya. Ya, Cuman saya ingin mungkin bukan membantah ya, ingin memberitahu sedikit, bukan memberitahu, menanyakan. Ketika boleh ada ya. kita melakukan aksi ya di sosmed atau secara nyata untuk menolak mereka. Nah, tapi kemudian ketika mereka justru melawan, Mas, bahkan melakukan tindakan anarkis, pertanyaan saya apakah kita harus tetap melakukan hal itu? Sedang anarkis itu akan tetap terjadi, Mas, atau gimana? Ini menurut opini saya pribadi aja Mas ya. Kalau misal Ya. kita sudah melakukan hal-hal yang benar di jalan benar, sesuai dengan syariat dan ajaran Islam, apapun itu halangannya, menurut saya tetap aja dilakukan gitu Mas. Berarti kita harus tetap menggembar-gemborkan hal ini ya, kendati pun mereka melawan keras ya. Betul. Iya. Kalau Mbak Eh, Mas. iya, Mas. Baik, Mas Zaki mungkin boleh solusinya, Mas Zaki. Ya, jadi solusi buat ngatasin feminisme di pria ini ya. Hmm. Sebenarnya kalau dipikir-pikir agak rumit sih. Apalagi kita di zaman sekarang udah apa ya? Udah banyak yang menormalisasikan kan. Jadi kayak buat mengatasi ini kayak agak susah gitu menurut saya. Tapi mungkin bisa ngatasin dengan hal-hal kecil kayak ya konten-konten di sosial media kan kayak orang-orang feminisme itu di take down gitu. Terus perbanyak konten-konten yang bersifat kayak laki gitulah kayak ring tinju tadi yang disebutkan sama Mas Ibnu terus yang lain-lain lah. Nah, jadi itu dari hal-hal kecil lah. Nah, hal-hal berikutnya tuh kita mungkin bisa mulai dari apa ya? Anormalisasikan hal-hal tersebut. Jadi yang awal kita terbiasa dengan hal-hal tersebut, kita buat diri kita tuh tidak terbiasa gitu. Dan kita mulai kayak cut off lah orang-orang tersebut. Jadi biar mereka tuh sadar gitu. Soalnya saya ngerasa kayak orang-orang tersebut kalau salah ditemenin tuh ya, itu mereka bakal ngerasa kayak, oh ya udah aku bener kayak gini gitu loh. Maksudnya kayak di diri mereka tuh nggak ada yang berubah gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka nggak ditemenin, mereka mungkin ngerasa kayak mungkin aku harus berubah gini ya biar aku dapat teman atau gimana pun gitulah. Itu menurut opini saya pribadi ya. Mungkin seperti itu. Berarti memang ada ini ya, ada tekanan dari mereka, Hmm. kemudian mereka bisa berubah gender ya. Mungkin kehilangan teman atau keluarga yang broken home gitu, Mas ya. Nah iya harus mas, harus ada tekanan mas. Tapi kadang tuh mereka kalau dikasih tekanan, mereka malah ngelawan. Kayak contohnya kaum-kaum LGBT itu. Kan mereka kita kasih tekanan nih, mereka malah ngelawan sampai mereka tuh diakuin di beberapa negara gitu. Jadi itu sudah yang buat saya bilang kayak hal-hal tersebut tuh menurut saya agak susah gitu buat berubah. Tapi eh, kalau di Indo sendiri tuh menurut saya masih bisa lah meskipun kemungkinannya tuh kecil banget. Soalnya kan feminisme di Indo kan ya hitungannya mungkin sekarang udah banyak tapi ya masih bisa ditekan gitu dengan hal-hal tersebut. Kalau di luar kan udah emang udah ya marak banget jadi nggak bisa diapa-apain. Memang sudah berat ya kalau di luar, Mas ya. Ya sudah berat memang udah susah banget. Kalau di Indo masih ada kemungkinannya lah. Masih bisa ya.